Inilah sosok polwan yang kelak jadi ajudan istri Soeharto, polisi wanita yang setia dengan Soekarno. Pada masa awal pemerintahan Soeharto, dikenal seorang polisi wanita atau polwan yang berani membuat sikap. Polwan itu tak lain Ni Eluh Putu Sugiantiri, yang merupakan polisi wanita kepercayaan Presiden Soekarno atau Bung Karno. Ni Eluh Putu Sugiantiri merupakan polwan terakhir pengawal Bung Karno sebelum meninggal dunia pada tahun 1970. Ajudan perempuan terakhir Soekarno, Ni Eluh Sugiantiri, meninggal dunia pada Senin 15 Maret 2021. Dalam kenangan Ni Eluh Putu Sugiantiri, dirinya kerap membelikan buah-buahan kepada sang proklamator, karena tidak tega melihat Soekarno tidak bisa makan, karena ketiadaan uang sama sekali. Walau gajinya sebagai polwan sangat kecil, Ni Eluh Putu Sugiantiri ikhlas memberi, karena iba dengan penderitaan Soekarno yang sengaja dibiarkan dan terlantar, karena tahanan rumah di Wisma Yaso. Nitri mengawali kisahnya dengan masuk sebagai anggota polisi wanita saat mendaftar di Bali pada tahun 1964. Saat itu, usianya masih 16 tahun dan baru saja tamat SMP. Uniknya, Nitri mencuri umur 2 tahun lebih tua menjadi 18 tahun agar bisa diterima. Dirinya pun berhasil lulus dan menjalani pendidikan di Sukabumi, Jawa Barat. Nitri berhasil terpilih menjadi ajudan anak-anak Bung Karno setelah pasukan pengawal Presiden Cakrawirawa dibubarkan dan diganti dengan pengawal kepolisian. Dari sana, perlahan Nitri dipercaya untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar lagi, yakni menjadi ajudan Soekarno. Ada banyak kisah yang dijalaninya pada saat itu, terutama soal kegemaran Soekarno akan makanan. Menurut Nitri, Bung Besar dilarang berbicara politik, tidak boleh mengundang tamu, hingga tidak boleh kemana-mana, kecuali hanya di istana saja. Bahkan ia tahu bahwa Soekarno juga tidak punya uang sepeser pun di kantongnya, meski hanya untuk membeli kue. Pada suatu kesempatan, Nitri pernah bertanya soal serah terima jabatan presiden dengan Soeharto. Soekarno menjawab bahwa hal tersebut dilakukannya demi menjaga Indonesia dari kehancuran. Wanita yang kini berusia 71 tahun itu juga menolak dijadikan ajudan Ibu Tien. Saya diminta jadi ajudan Ibu Tien. Saya langsung lari kawin, karena saya tidak mau. Saya tidak mau jadi ajudan Soeharto. Saya tahu apa yang dilakukan, ucapnya. Pada sumber lainnya, Nitri menolak karena sakit hati pernah dituduh menjadi pacar Soekarno. Menjadi orang yang pernah berada dekat dengan Soekarno tentu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Seperti kisah Ni Eluh Putu Sugiantiri di atas. Dirinya bahkan turut menjadi saksi sejarah di kehidupan sang putra Fajar usai tak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Polisi wanita angkatan ketiga. Saya polisi angkatan ketiga di Sekolah Kepolisian Sukabumi, ujar Nitri pada Sabtu 12 April 2014. Dikisahkan Nitri, setelah pendidikan polwan, yang lain kembali ke daerah masing-masing. Namun, dia tidak boleh pulang. Sebagai orang Bali, dia sering diminta menari. Dia sering tampil menari di acara-acara resmi kepresidenan. Hingga akhirnya, Nitri diangkat menjadi ajudan Bung Karno. Sebagai polisi ajudan, saya tidak pernah memakai seragam polisi. Waktu itu, saya lebih sering menari daripada latihan, karena penari masih jarang. Saya selalu memakai kebaya dan menari, sementara di dalam tas ada revolver. Dengan begitu, orang tidak tahu bahwa Soekarno dikawal oleh ajudan yang sedang menari. Nitri mengaku sebagai ajudan hanya sebagai tukang beli kue, makanan, dan buah-buahan yang disenangi Bung Karno. Menurut Nitri, Bung Karno paling menyukai kue lemper, buah rambutan, dan jika makan harus ada kecap merek tertentu yang pabriknya ada di Blitar, kota kelahiran putra sang Fajar itu. Kalau ada yang bilang bahwa Bung Karno memiliki uang miliaran saat presiden, saya tertawa dalam hati. Pernah sekali, waktu Bung Karno meminta saya membelikan seikat rambutan, terangnya. Waktu itu saya bilang, mana uang untuk membelinya? Bung Karno tidak punya uang. Saya tahu persis, karena saya yang biasanya memegang untuk membeli makanannya, kata Nitri yang kini menjadi pengusaha jeruk Bali di kawasan Renon dan Pasar. Setelah peristiwa Gestok, saya mendampingi Bapak Presiden sampai diamankan. Setelah serah terima kekuasaan, Ibu Tien meminta supaya saya ikut menjadi ajudan. Saya tidak mau, karena waktu itu Bung Karno dibilang pemberontak, kata Nitri.